Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini kita akan membahas tutorial Taxpayer Account Management atau TAM. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial Taxpayer Account Management yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Untuk mengakses portal wajib pajak, ketik alamat TP Portal di browser atau peramban. Masukkan NIK atau NPWP 16 digit pada kolom username. Masukkan password yang telah dibuat pada saat pendaftaran akun wajib pajak. Pilih menu bahasa yang akan digunakan. Klik tombol login untuk masuk ke portal wajib pajak. Jika lupa password, klik menu reset password. Jika belum terdaftar menjadi wajib pajak, klik new registration. Jika belum terdaftar di portal wajib pajak, pilih digital access request. Inilah tampilan awal portal wajib pajak dan preferensi ikon yang terdapat dalam menu dan submenu. Untuk muat ulang, ekspor ke CSV, ekspor ke Excel, ekspor ke PDF, untuk melihat detail, untuk mengubah, untuk menyimpan, untuk menutup, untuk mencari, untuk kembali ke pengaturan awal. Ikhtisar profil wajib pajak dapat diakses pada menu My Portal, submenu My Profile. Inilah halaman ikhtisar profil wajib pajak. Kawan pajak dapat melihat profil wajib pajak secara keseluruhan, mulai identitas, alamat, posisi deposit pajak, kode billing aktif, kewajiban perpajakan, permohonan yang masih aktif, dan fasilitas perpajakan. Kawan pajak juga dapat mencetak ikhtisar profil wajib pajak dengan mengklik tombol Print 360 Degree View. General Information atau informasi umum. Berisi informasi umum profil wajib pajak, mulai NPWP, NIK, tipe wajib pajak, nama, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, agama, kewarganegaraan, negara asal, status perpajakan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Untuk melakukan perubahan data, klik tombol Edit, dan dapat juga dilakukan pada submenu di sisi kiri. Addresses atau alamat berisi informasi alamat wajib pajak, meliputi alamat utama, alamat tempat tinggal atau domisili, dan alamat kegiatan usaha. Contact details atau detail kontak. Submenu yang memuat informasi kontak wajib pajak, baik nomor telepon rumah, kantor, nomor handphone maupun faksimili. Related parties atau hubungan istimewa. Berisi tentang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik anak perusahaan, perusahaan afiliasi, pemilikan saham, perusahaan induk, kepemilikan entitas. Land and Building Tax Objects atau objek pajak bumi dan bangunan. Berisi tentang daftar objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki wajib pajak. Economic Codes atau klasifikasi lapangan usaha. Berisi tentang kode dan keterangan jenis-jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh wajib pajak. Bank Details atau rekening bank. Berisi tentang data-data rekening bank milik wajib pajak. Family Tax Unit atau administrasi perpajakan keluarga. Berisi tentang data keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga, meliputi nomor KK, NIK, nama, tanggal lahir semua anggota keluarga. Places of Business Activity atau tempat kegiatan usaha. Berisi tentang data tempat kegiatan usaha wajib pajak. Tax Types atau kewajiban pajak. Berisi tentang kewajiban-kewajiban perpajakan, meliputi permohonan pendaftaran yang tertunda, permohonan kewajiban pajak yang disetujui, permohonan kewajiban pajak yang tidak disetujui, penarikan kembali permohonan kewajiban pajak, dan kewajiban pajak yang dicabut. My Representative atau perwakilan saya. Berisi tentang pihak-pihak yang dapat mewakili wajib pajak. Untuk menambahkan perwakilan baru, klik New Representative. Ada 3 jenis pihak yang dapat mewakili. Pertama, anggota keluarga. Kedua, pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai perwakilan. Ketiga, konsultan pajak. Masukkan NPWP pihak yang mewakili. Klik tombol Search. My Taxpayers atau pihak yang kita wakili. Berisi tentang pihak-pihak yang memberikan kuasa kepada wajib pajak atau dapat diwakili oleh wajib pajak.
Two-factor authentication atau verifikasi dua langkah merupakan pilihan keamanan akun dengan verifikasi dua langkah. Bisa memilih aktif atau tidak, kemudian pilih simpan atau tutup. Pending request atau permohonan yang belum selesai, berisi tentang permohonan perpajakan yang masih dalam proses. All request atau semua permohonan, berisi tentang seluruh permohonan perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak, baik yang sudah maupun belum selesai. Menu buku besar wajib pajak dapat diakses di menu My General Ledger pada portal akun wajib pajak. Buku besar wajib pajak berisi daftar semua transaksi kewajiban dan hak perpajakan. Daftar tersebut dapat difilter dan diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia. Sisi debit mencatat transaksi kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kurang bayar. Sisa kewajiban wajib pajak yang masih harus diselesaikan disajikan dalam kolom Debits Left. Sisi kredit menggambarkan hak wajib pajak antara lain, pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, dan penerbitan produk hukum yang menyebabkan kelebihan pembayaran. Sisa hak wajib pajak yang masih dimiliki disajikan dalam kolom Credits Left. Berikut contoh pencatatan dalam buku besar. Wajib pajak melakukan setoran deposit pajak sebesar 100 juta, maka akan dicatat dalam kolom Payment Cash Credit. Wajib pajak melaporkan SPT kurang bayar sebesar 5 juta, dicatat di kolom Return Sheet Normal Debit. Wajib pajak menggunakan deposit untuk melunasi SPT kurang bayar, sehingga dicatat dengan pembayaran, Payment Balance Transfer Credit 5 juta, dan penyesuaian keluar, Adjustment Balance Transfer Debit juga 5 juta. Kawan pajak dapat mencetak laporan transaksi bulanan dengan klik menu Print Monthly Statement. Berikut keterangan kolom dalam buku besar wajib pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak kuat, APBN sehat.